Cepat-cepat ku usap wajah ini dan menghentikan air shower yang masih mengguyur wajahku. Tak kutemukan apapun di dalam kamar mandi ini. Namun dengan bau busuk yang kucium memenuhi seisi ruangan ini, aku yakin bahwa makhluk itu memang benar ada di sekitar sini. Yang membuat wajahku kembali memucat adalah saat kubuka pintu kamar mandi ini dan mendapati sosok pocong yang tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah tengah berdiri menghadang di ambang pintu. Makhluk jelek sialan, hatiku kesal walau dengan suara gemetar. Sosok pocong yang sejak tadi berdiri dengan wajah datarnya memandang dinding, kini ia malah menundukkan pandangannya dan menatapku. Sepertinya ia mendengar diriku menghardiknya barusan. Aku tersenyum sembari berkata, "Maaf." Setelahnya aku berlari secepat kilat menuju anak tangga dengan hanya menggunakan handuk saja. Tidak mungkin sosok itu bisa mengejarku dengan cepat, karena mungkin tinggi tubuhnya akan menghalangi gerak cepatnya di rumah ini. Duk, duk, duk. Aku yakin suara itu berasal dari sosok mengerikan tadi. Dia pasti sedang berusaha mengejarku hingga ke kamar ini. Beruntung, ini aku sudah masuk dan mengunci pintu kamar. Tubuhku merosot di antara pintu yang sudah tertutup. Kenapa sosok pocong itu sampai mengikutiku ke rumah ini? Perasaan apa ada yang mengganggunya? Gumamku bertanya-tanya. Tok, tok, tok. Kembali ku dengar suara ketukan di pintu kamar ini. Sebelah tanganku sampai menepuk jidat, saking lelahnya hidupku yang tak ada istirahatnya dari gangguan setan. Bisakah kau memberiku istirahat sebentar, Cong? Sudah seperti orang gila saja aku membawa bicara makhluk mengerikan di luar sana. Tok, tok, tok. Wacak rambutku dengan kasar. Rasa jengkel dengan semua gangguan yang tak ada hentinya di rumah ini. Bisakah kau berikan waktu untukku memakai pakaian dulu? Pakaiku. Seraya menarik kenop pintu hendak menghadapi makhluk itu. Dan aku malah menemukan Mas Rahman yang nampak berdiri dengan raut wajah kebingungannya. "Kamu bicara sama siapa, Saras?" tanyanya. Aku menarik nafas sejenak, lantas mengembangkan senyuman palsuku. Tidak ada. Aku sedang membaca buku, Mas," ucapku berdalih. Mas Rahman lalu mengelus lembut pucuk kepalaku. Setelahnya, ia menyodorkan segepok uang berwarna merah hingga membuat kedua mataku membelalak. Bukan karena terkejut, tapi membayangkan seberapa banyaknya tumbal yang Mas Rahman berikan untuk kuntilanak itu, sampai dia mendapatkan imbalan sebanyak ini. Anehnya, walaupun Mas Rahman tetap memberikan tumbal pada kuntilanak itu, dia tetap memaksaku untuk segera hamil dan memberikan keturunanku padanya. "Mas pegang aja uangnya," ucapku. Mas Rahman nampak menaikkan kedua alisnya. Lalu ia berlalu melewatiku, lantas duduk di ujung ranjang. Ku tutup segera pintu kamar ini, lalu mendekati Mas Rahman yang duduk dengan raut wajah murungnya. Mungkinkah dia kecewa karena aku tak mau menerima uangnya? Aku bekerja hingga larut untuk membahagiakanmu, sayang. Tapi kenapa akhir-akhir ini kamu malah selalu menolak uang yang kuberikan? Ya, ternyata benar bahwa Mas Rahman kecewa padaku karena tak menerima uang pemberian darinya. Namun apa yang bisa kubeli dengan uang sebanyak itu? Lagi pula, aku tak bisa memakai uang haram itu. Hal tersebut pasti akan menambah masalah dalam hidupku.
Sudah terlalu banyak uang yang kamu berikan padaku, Mas. Terakhir kamu ngasih uang, sisanya masih banyak. Aku berkata, seraya mengelus lembut lengan suamiku. Walaupun dalam hati, aku sangat geram dan ingin membeberkan semua yang ku tahu tentang bisnis rahasianya selama ini. Ya sudah, aku akan simpan uangnya di dalam lemari. Kalau kamu membutuhkannya, kamu boleh ambil sebanyak yang kamu mau. Belaga ingin membahagiakanku, sedangkan aku hanya bisa terkurung di tempat terkutuk ini. Waktu sudah semakin larut. Ku sambar buku yang berada di atas nakas, hendak mengisi waktu luangku sebelum beranjak tidur. Entah apa yang dilakukan Mas Rahman di lantai bawah, sehingga ia melarangku untuk keluar dari kamar ini hingga ia kembali lagi. Angin malam berhembus cukup kencang, menerpa jendela yang sudah tertutup rapat hingga terbuka lebar. Brak! Aku tersentak kaget sampai bukuku terlempar ke atas ranjang. Ku elus dadaku perlahan, seraya mengumpat menyalakan jendela itu. Saat aku memincingkan mata, kutemukan sosok tinggi yang terbalut kain putih dengan wajah gosong itu tengah menatapku dari kejauhan. Aku tengah berada di kamarku yang letaknya ada di lantai 2. Jadi bisa kulihat dengan jelas wajahnya dengan senyuman mengerikannya. Bergegas aku berjalan cepat saat kulihat sosok pocong itu mulai terbang mendekat ke area kamarku. Dengan sigap kututup jendela kamar, lalu menguncinya rapat-rapat. Jendela ini terus digedor sosok itu dari luar. Tahan sekuat tenaga agar jendelanya tak sampai terbuka kembali. Saat aku tengah berada di masa-masa sulitku, beruntung Mas Rahman datang di waktu yang tepat. Gedoran sosok di luar jendela ini tak terdengar lagi, membuat hatiku sedikit lega, walaupun jantung ini masih berdetak dengan cepat. Apa yang kamu lakukan di sana, sayang? Marilah, ajak Mas Rahman. Mataku kini tertuju pada segelas air putih yang dibawa suamiku. Seperti biasa, dia pasti akan memberikan air aneh itu padaku malam ini. Tersirat bayangan Nek Astri di malam itu yang melarangku untuk meminum air pemberian Mas Rahman. Namun, bagaimana kini aku harus menolaknya? Minumlah. Mas Rahman lalu menyodorkan air putih padaku. Belum sempat aku memikirkan ide untuk menolak air ini, Mas Rahman malah bergerak selangkah lebih cepat untuk menawarkan air aneh ini padaku. Aku sudah minum banyak tadi di bawah, Mas. Jadi airnya disimpan aja untuk nanti malam, daliku, berharap Mas Rahman mau mempercayai ucapanku. Minumlah lagi, sayang, supaya kamu tidak dehidrasi saat tidur nanti. Mas Rahman terus saja memaksa. Hingga kini aku hanya bisa pasrah seraya memegang gelas ini dengan gemetar. Bibirku sudah mulai menempel pada gelas. Ku tatap air putih ini dengan teliti, sampai aku tak mengedipkan mataku. Tiba-tiba saja, kulihat banyak sekali sesuatu yang mengambang memenuhi seisi gelas ini. Saat diperhatikan lebih teliti lagi, aku melihat bahwa sesuatu yang mengambang ini adalah potongan kulit serta daging yang masih ada darahnya. Sengaja kulepaskan gelas ini dari genggamanku hingga semua air tumpah bersisa. Beruntung belum ada sedikit pun air yang masuk ke dalam mulutku. Membayangkannya saja sudah membuat perutku mual. Raut wajah Mas Rahman nampak marah. Ia berjongkok memandangi air yang kini menyerap ke lantai kayu kamar ini. Kamu kenapa sih? Sentak Mas Rahman, seraya kembali berdiri lantas menatapku dengan tatapan tajamnya. Maaf, Mas. Aku tak sengaja,
Ucapku bergetar. Kamu sama sekali tak menghargai lagi usahaku, Saras. Dari mulai menolak uang pemberianku, dan sekarang kamu menolak perhatianku dengan cara membuang air yang sudah susah payah aku dapatkan. Sentak Mas Rahmat. Keningku berkerut. Aku bangkit dari ranjang, lalu menatap dengan tatapan penuh tanda tanya pada suamiku. Nampaknya Mas Rahman malah gugup saat ku tatap lebih dekat. Ia seperti ketakutan, karena aku mulai mencurigai gelagatnya. Air yang susah payah kamu dapatkan, memangnya itu air apa, Mas? Tanyaku. Seraya terus menatap wajahnya yang kini dia malah membuang tatapannya ke arah lain. Sudahlah, aku cukup kecewa sama kamu, Saras, ucapnya, lantas kembali keluar dari kamar ini. Ku dengar Mas Rahman membanting pintu cukup keras, hingga aku tersentak dan tak tersadar dari lamunanku. Saat aku hendak membereskan pecahan gelas yang tadi kujatuhkan, kulihat benda-benda aneh yang mengambang di air tadi, berserakan di mana-mana. Ku ambil potongan kulit yang masih ada darah segarnya itu. Dengan gemetar, ku cium baunya untuk memastikan bahwa dugaanku memanglah benar. Dari tekstur kulit ini, bau anyir darahnya memang menunjukkan ciri-ciri kulit dan daging manusia. Aku bergidik ngeri dan segera membereskan semua kekacauan ini dan berniat hendak pergi tidur. Tak terasa aku terbangun dengan keadaan tubuh yang begitu segar. Baru kali ini semenjak aku pindah dan tinggal di rumah ini, aku tertidur sangat pulas dan tak mendapatkan gangguan dari para setan sialan itu. Aku dapati Mas Rahman dimanapun, dia pasti masih sangat marah karena sikapku yang berubah akhir-akhir ini. Padahal, jika dia tak membawaku pindah ke rumah ini, mungkin semua hal yang menyangkut kegiatan rahasianya tak akan ku cari tahu. Ku dengar suara deru mobil Mas Rahman, lantas bergegas ku intip dari atas sini. Mobil itu lantas berlalu pergi entah akan kemana lagi. Ku buka lemari berniat untuk mengganti pakaianku. Namun kini aku dibuat terkejut saat tak menemukan uang gepokan yang semalam Mas Rahman simpan di dalam lemari ini. Mau kemana dia bawa uang sebanyak itu? Gumamku. Sebegitu kecewanya Mas Rahman padaku. Entahkan kemana kini ia pergi. Hatiku sedikit menyesal karena sudah membuatnya marah malam tadi. 2 tahun berumah tangga dengannya bukanlah hal yang mudah untuk melupakan segala kasih sayangnya, walaupun dengan cara yang salah. Aku menghela nafas panjang, lalu setelahnya aku berganti pakaian berniat hendak turun lagi ke lantai bawah karena perutku mulai terdengar keroncongan. Kulangkahkan kaki dengan hati-hati saat turun di anak tangga, melihat banyaknya cairan bening yang berceceran seperti air liur. Anehnya, Mas Rahman tak menanyakan hal aneh ini padaku. Apa dia semarah itu hingga tak menyadari keanehan yang sangat jelas di depan mata ini? Cairan apa ini? Gumamku, seraya membungkukkan badan hendak meraba tekstur benda ini. Mungkin jika benda ini kotoran kucing. Lagi pula, Miko sudah lama tak terlihat lagi sejak kejadian malam mencekam itu. Saat tanganku hampir saja menyentuh benda menjijikan ini, tiba-tiba saja seseorang menyambar tanganku dari arah belakang. Saat aku membalikkan badan dan menemukan Nek Lastri yang hampir saja kuserang karena aku tak menyangka bahwa dia ada di sini. Nenek, gumamku. Jangan sentuh benda itu, ucapnya melarang. Aku beranjak dari jongkok, seraya sesekali melihat cairan yang masih berceceran itu.
Memangnya ini apa? Nanyaku penasaran. Air liur pocong. Itu akan sangat menyakitkan jika terkena kulit tubuhmu. Kembali ku ingat dengan sosok pocong berwajah gosong itu. Dia pasti sengaja menyimpan jebakan ini agar aku bisa celaka. Tapi apa hubungannya dia dengan pemujaan setan yang dilakukan Mas Rahman dan Om Deddy? Apa sosok itu juga salah satu sesembahan mereka? Berani kutanyakan hal ini pada Nek Lastri. Biarlah aku mencari tahu dan waktu yang akan menjawabnya di lain hari. Kapan nenek datang kemari? Tanyaku lagi, mencoba mengalihkan arah pembicaraan. Baru saja, aku membawa beberapa warga untuk membantumu mengangkat mayat yang ada di bawah rumah ini. Tentu aku tersenyum senang mendengar ucapannya. Segera aku dan Nek Lastri berjalan ke arah teras rumah. Hendak menyambut beberapa warga yang diajak Nek Lastri untuk membantuku di rumah ini. Namun saat ku injakkan kaki keluar rumah, entah mengapa hawanya terasa begitu berbeda. Melihat ada sekitar 6 orang lelaki tua yang menatap dingin ke arahku. Aku sampai tak sadar melingkarkan tangan di lengan Nek Lastri karena merasa tak enak dipandang dengan sorot mata tajam seperti ini. Jangan takut, mereka baik. Itu sebabnya mereka mau datang ke rumah ini untuk membantu. Aku hanya menganggukkan kepalaku dengan senyuman semu. Angin pagi berhembus kencang, menerbangkan dedaunan kering yang sudah banyak memenuhi halaman rumahku, yang tak pernah disapu. Sejenak aku masih menatap satu persatu wajah lelaki tua yang masih berdiri, tak bergeming di halaman rumah. Saat angin berhembus kencang menerpa wajah mereka, penglihatanku seakan menjadi berubah. Wajah mereka terlihat begitu pucat, dengan banyaknya luka bakar di seluruh tubuh mereka. Nek Lastri mengejutkanku hingga kini aku tersadar dan penglihatanku kembali menjadi normal. Mungkinkah ini hanya halusinasiku saja? Apa mungkin aku terlalu waspada sehingga mengira bahwa semua yang berada di sekelilingku bukanlah manusia? Mau berpikiran buruk terlalu lama, wajah mereka masuk ke dalam rumah untuk segera mengangkat mayat yang masih ada di gudang ruangan bawah tanah. Kulihat para lelaki tua itu berbondong-bondong membantuku menggeser ranjang yang menutupi pintu menuju ruang rahasia itu. Mereka sangat baik. Sepantasnya aku berpikiran buruk tentang mereka. Aku berharap Mas Rahman tak segera pulang ke rumah ini dan mendapatiku mengeluarkan para tumbalnya dari gudang. Kami segera turun ke ruangan pengap ini dengan berbagai alat yang sudah disiapkan warga. Rasanya masih tetap sama, walaupun aku tak sendirian di sini. Hawa mengerikan dari ruangan ini masih sangat melekat. Kupimpin dan jalan lebih dulu untuk menunjukkan di mana mayat yang tergeletak dengan keadaan mengenaskan. Bahkan dalam keadaan seperti ini, aku masih mengira bahwa orang-orang yang bersamaku saat ini memanglah palsu. Aku dengar langkah kaki sedikit pun di belakangku. Padahal bisa saja suara sendal terseret menggema di ruangan yang sesunyi ini. Aku hanya dapat mendengar suara langkahku sendiri saja. Tapi saat aku menolakkan pandangan ke belakang, Nek Lastri dengan para warga lainnya masih setia mengikutiku. Di mana mayatnya? Seru seorang lelaki tua yang berjalan saling berdampingan dengan Nek Lastri. Ada di ujung jalan ini, kek, balasku. Kembali kami melangkah dengan cepat. Saat ku cium bau bangka yang menyengat menusuk indera penciumanku. Aku sangat takut jika kuntilanak itu datang dan menyerang kami yang ada di tempat ini. Bukannya mengkhawatirkan keadaanku, melainkan khawatir dengan kondisi orang-orang yang membantuku.
karena usia mereka yang sudah sangat rentah. Setelah cukup lama kami berjalan, akhirnya kami sampai juga di ujung jalan, di mana tempat jasad Bu Darmi tergeletak begitu saja. Tak banyak membuang waktu, kami langsung mencoba mengangkut tubuh Bu Darmi yang sudah sangat membusuk ini. Beruntung para warga membawa persiapan yang sangat cukup, seperti kantong mayat dan juga sarung tangan karet. Namun kini kami mulai kebingungan, bagaimana caranya menurunkan dua tengkorak yang masih tergantung di langit-langit ruangan ini. Kita tak membawa tangga, jadi tak mungkin bisa menurunkan dua tengkorak itu, ucap Nek Lastri, yang kemudian langsung diangguki olehku. Tak apa, Nek, lain kali saja. Yang penting jasad Bu Darmi bisa segera kita kebumikan dengan baik. Tak butuh waktu lama, kami kembali keluar dari ruangan bawah tanah saat aku sudah beranjak sore. Biar jasadnya kami bawa saja. Walaupun kita kubur di sekitar rumah ini, suamimu pasti akan curiga. Aku langsung saja menyetujui usulan Nek Lastri dengan para warga lainnya. Mas Rahman tak harus tahu hari ini jika aku memang mengetahui separuh rahasianya. Kalau begitu, aku akan ikut membantu. Tidak perlu, hari sudah mulai gelap. Kamu tak akan bisa pulang sendirian nanti malam, Nek Lastri berkata, sembari meminta para warga lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Apa tidak merepotkan, Nek? Nek Lastri menggelengkan kepalanya seraya tersenyum. Baru kali ini kulihat senyumannya manisnya. Jadi aku mempercayai apapun keputusannya untuk membantuku menguburkan jasad Bu Darmi. Ku perhatikan langkahnya dari ambang pintu yang semakin menjauh menyusul warga lainnya. Sesekali, Nek Lastri menolehkan pandangannya menatap ke arahku. Sorot matanya terlihat sayu, seperti sosok Nek Lastri yang selalu mendatangiku sebelumnya. Kupandangi tubuh bungkuk wanita tua itu, hingga menghilang di antara belokan jalan di depan sana. Kembali kututup pintu rumah ini dengan perasaan sedikit tenang, mengingat satu jasad korban keserakahan keluarga suamiku sudah bisa dievakuasi dari bawah rumah ini. Langkahku kembali terhenti manakala ku dengar suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan rumah. Beruntung, aku dan Nek Lastri sudah merapikan kembali kamar mendiang mertuaku sebelumnya. Saat ku intip seseorang itu dari jendela, perasaanku mulai tak enak saat ku lihat Om Deddy turun dari mobilnya seorang diri. Walaupun begitu, aku harus bisa menghadapi lelaki ini dengan tenang. Kubuka pintu dengan raut wajah datarku. Kutatap Om Deddy dengan tatapannya yang tak ramah. Apalagi setelah hari itu, di mana dia berusaha menggodaku hanya untuk menemukan kunci kamar mendiang mertuaku. Mas Rahman sedang tak ada di rumah, Om. Jadi singgah lain kali aja, ucapku seraya hendak kembali menutup pintu. Kaki Om Deddy lantas menahan pintu ini agar aku tak bisa menutupnya dengan mudah. Kulihat lelaki parubaya ini terkekeh kecil, lalu mendorong pintu dengan sekuat tenaga, hingga aku terbanting ke lantai. Apa yang Om lakukan? Sudah ku bilang, Mas Rahman tak ada di rumah. Sentakku kesal, lantas kembali berdiri dengan tatapan yang tak beralih darinya. Siapa yang mencari Rahman? Aku datang ke sini untuk mengambil kunci kamar yang kau sembunyikan, Saras. Om Deddy berkata dengan senyuman yang mengerikan. Kunci apa? Tanyaku berpura-pura tak tahu. Om Deddy lalu mencekal kuat daguku. Tubuhku mulai bergetar takut. Sepertinya lelaki ini memang sudah mencurigai gelagatku sejak awal kunci kamarnya hilang. Jangan pura-pura tak tahu, Saras. Kembalikan kuncinya. Ku pegang balik lengannya yang masih mencekal erat daguku.
Lepas, Om. Aku benar-benar tak tahu. Om Deddy lalu melepaskan cekalan tangannya dengan kasar, lantas berbalik membelakangiku seraya menggelengkan kepala berkali-kali. Pantas saja suamimu sampai berpaling pada wanita lain. Kok susah diatur, Saras? Om Deddy berkata, seraya mengacungkan telunjuknya padaku. Apa maksudnya? Aku benar-benar tak mengerti mengapa Om Deddy menyebutkan hal tersebut. Siapa yang berpaling? Om mau merusak rumah tanggaku dengan Mas Rahman? Tanyaku sembari beranjak dari kursi. Om Deddy terkekeh kecil. Lalu tak lama setelahnya, ia menyodorkan selembar foto dua orang yang tengah saling merangkul di suatu pusat perbelanjaan di kota. Mataku mulai berkaca-kaca saat menemukan sosok suamiku di foto itu. Mas Rahman, lelaki baik yang kukenal hampir 3 tahun lamanya. Lelaki yang selalu meratukanku dimanapun kami berada. Namun kesialan malah menimpa rumah tangga kami setelah Mas Rahman memutuskan untuk membawaku pindah ke rumah ini. Ku sobek foto itu berkeping-keping dan memilih berpura-pura kuat di hadapan Om Deddy. Dia pasti akan kegirangan jika melihatku murung hanya karena selembar foto yang belum ada kejelasannya. Dia pasti tengah mengecoh. Om Deddy sengaja memancingku untuk mengakui jika kunci kamar mendiang mertuaku memang kusembunyikan selama ini. Cukup ya, Om. Silakan pergi dari sini sekarang, ucapku, memintanya untuk segera enyah dari hadapanku. Serahkan dulu kuncinya. Jika tidak, aku tak akan pergi dari sini sampai kapanpun, ucapnya. Sudah ku bilang, aku tak tahu, teriakku. Sudah seperti orang yang tengah kesetanan saja. Bagaimana tidak? Di samping aku harus tetap mempertahankan rahasia tentang kunci kamar itu sendirian. Kini pikiranku mulai melayang membayangkan Mas Rahman tengah apa sekarang dengan wanita asing itu. Om Deddy nampak menaikkan kedua bahunya, lantas mulai berlalu meninggalkanku yang masih berdiri mematung dengan nafas yang tersengal-engal. Kulihat mobil lelaki parubaya itu pergi menjauh dari kawasan rumah ini. Setelahnya, tangisanku pecah manakala kulihat kembali potongan gambar Mas Rahman di foto itu yang kini berserakan di lantai. Aku terduduk lesu dengan tangisan yang semakin menjadi-jadi. Tak bisa kusembunyikan lagi rasa sedihku, membayangkan betapa bahagianya Mas Rahman bersama dengan wanita itu. Entah apa kurang mengabdinya aku di hidupnya, sehingga Mas Rahman mencari kenyamanan lain di luar sana. Kuusap air mata yang terasa membasahi seluruh wajahku. Hatiku mulai bertekad untuk tetap berpura-pura tak tahu tentang foto ini. Hari berganti malam. Aku masih setia duduk di antara kursi ruang tamu menunggu kepulangan Mas Rahman. Walaupun bayangan foto tadi masih terasa terngiang di kepalaku, namun aku harus tetap terlihat tegar di hadapan suamiku. Aku terus menunggu kepulangan Mas Rahman, hingga tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kulirik jam yang menempel pada dinding sudah menunjukkan pukul 11:10 malam. Saat aku baru saja menyadari bahwa tengah malam sudah tiba di depan mata, ku cium bau busuk yang terasa menyengat di seluruh penjuru ruangan ini. Sial, batinku menggerutu. Bergegas aku bangkit dari kursi, lalu berlari kecil menaiki anak tangga untuk segera masuk ke dalam kamarku. Dan sosok wanita berambut panjang dengan gaun putihnya tengah berdiri tepat di depan pintu kamarku. Rambut gimbalnya nampak menutupi seluruh wajah sosok ini. Lalu aku tak bisa mengenalinya. Lagipun, sosok kuntilanak sembahan keluarga suamiku tak seperti ini. Aku mencoba mundur dengan perlahan, berharap sosok ini tak menyadari keberadaanku. Allah,
Tolong aku, Saras. Lirih sosok itu. Kedua bahunya nampak bergetar karena tangisannya yang begitu menyayat hati. Entah ini perasaanku saja, atau memang aku sudah kebal dengan gangguan semacam ini. Ada rasa takut sedikit pun dalam hatiku. Malah, aku penasaran mengapa sosok ini sampai mendatangiku. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.